Seorang PNS guru SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kedapatan membuat laporan palsu menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 150 juta rupiah. Yang ada pelaku menghabiskan uang orang tuanya untuk keperluan pribadi. Sri Wahyuliati, PNS guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, alami shock berat dan harus dirawat di rumah sakit. Ia shock karena mengaku menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 150 juta rupiah. Sempat melapor ke polisi, namun dari hasil penelusuran, keterangan Sri berubah-ubah. Dari kejanggalan ini dan didukung keterangan saksi, polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Sri telah membuat laporan palsu dan berpura-pura sakit. Namun setelah kami lakukan penyelidikan, ada yang janggal di sini. Kami balik cek TKP, kemudian ke bank. Ternyata di bank yang bersangkutan tidak punya saldo 150 juta, melainkan 3 juta. Dan saat itu yang disebutkan oleh korban, tidak ada pengambilan uang pada jam itu. Maka ini curigaan kami berlanjut, cek kepada dokternya, ternyata yang bersangkutan tidak sakit apa-apa. Ya, akhirnya kami tunggu karena perempuan. Setelah dari rumah sakit, yang dia tidak sakit. Sementara Sri akhirnya mengaku bahwa uang 150 juta yang dilaporkan hilang ternyata dihabiskan untuk keperluan pribadi. Ironisnya, uang itu adalah titipan dari orang tuanya. Jadi laporan saya di Polsek itu palsu, tidak benar. Saya meminta maaf kepada pihak kepolisian, terutama Polsek Ngoro, Polres Mojokerto, tentang pelaporan yang saya sampaikan bahwa laporan itu palsu, tidak ada tentang kejadian perampasan itu. Selanjutnya saya minta maaf kepada kedua orang tua saya karena saya telah menyakiti hati kedua orang tua saya. Meski telah membuat laporan palsu, namun polisi tidak meneruskan proses hukum. Sri Wahyuliati telah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf pada polisi dan orang tuanya. Terlilit utang dan kecanduan judi online, seorang laki-laki di Lampung membuat laporan palsu di begal saat pulang kerja. Polisi yang datang ke lokasi setelah menerima laporan curiga terhadap pelaku setelah memeriksa beberapa saksi. Seorang karyawan swasta bernama Firdaus Ahmad Afrianda, berusia 23 tahun, warga Natar, Lampung Selatan, Lampung, diamankan polisi karena membuat laporan palsu, menjadi korban pembegalan. Pelaku berpura-pura dihadang dua orang begal menggunakan senjata api serta merampas tas berisi uang jutaan rupiah milik perusahaannya. Polisi yang menerima laporan dari pelapor yakni pelaku mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi dan warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat tiba di lokasi kejadian, polisi curiga dengan keterangan korban yang berubah-ubah dan mencurigakan. Setelah diinterogasi dan didesak petugas kepolisian, pelaku akhirnya mengakui jika peristiwa itu hanyalah rekayasa dirinya untuk mengambil uang milik perusahaannya. Pelaku mengaku dibegal dan mengambil uang perusahaan karena terlilit utang dan kecanduan judi online. Dan saya tanyakan, kamu menjerit minta tolong? Tidak Pak, karena tidak ada orang. Ternyata setelah cek TKP, di tempat itu memang ada orang. Dan kita cek di situ, kecurigaan kita ternyata mendekati kebenaran alibi kita. Ini ada yang nggak beres. Setelah dilakukan integrasi oleh Reskrim, ternyata benar apa yang dia laporkan adalah tidak sesuai apa yang terjadi, yang dialami pelaku terjadinya itu. Ternyata peristiwa itu tidak benar, adanya peristiwa perampokan penodongan terhadap si korban itu. Meski mengaku menyesal karena nekat membuat laporan palsu, proses hukum atas perbuatan pelaku tetap harus dipertanggungjawabkan. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang laporan palsu dengan ancaman pidana 7 tahun kurungan penjara. Terlilit utang rentenir, seorang pedagang buah di Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, merekayasa sebagai korban perampasan motor. Dalam merekayasa, ia terbaring di tepi jalan dan sempat viral di media sosial.
Seorang pria ditemukan terbaring di tepi jalan Desa Gagang Kepuhsari, Balong Bendo, Sidoarjo. Warga yang melihat pria bernama Alek Yuli, 33 tahun, menolong dan mengevakuasi ke rumah sakit. Alek Yuli merupakan pedagang buah, mengaku jadi korban perampasan motor dan uang. Peristiwa yang dialami pedagang buah ini sempat mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian memberikan santunan. Namun tak disangka, apa yang dialami pedagang buah ini hanyalah rekayasa. Alek merekayasa menjadi korban perampasan motor dan uang oleh 2 orang pelaku karena terlilit hutang. Bapak 2 anak ini memerlukan dana untuk membayar utang kepada seorang rentenir dan pulang menemui keluarga. Rekayasa kasus terungkap setelah polisi curiga saat pemeriksaan lebih lanjut. Sementara Alek terharu dan merasa tak pantas menerima santunan dari Kapolresta Sidoarjo saat di rumah sakit. Sandiwara itu muncul tiba-tiba karena saya kebingungan. Dari pagi saya jalan kaki, nyari pinjaman, nyari apa. Itu tiba-tiba muncul waktu hujan. Saya pulang, sudah kangen, sangat kangen sama anak saya yang kecil sekarang yang lagi sakit. Jadi, ya akhirnya saya pura-pura itu biar saya, maksudnya itu biar bisa diantar pulang. Bukan untuk ke polsek atau kemana. Ya karena sepeda saya gadaikan. Uangnya untuk membayar hutang. Selama ini saya terlilit hutang sangat banyak di rentenir. Alasan kemanusiaan dan faktor ekonomi, proses hukum terhadap pelaku rekayasa kasus pencurian dengan kekerasan ini dihentikan. Tentunya dengan permintaan maaf dari yang bersangkutan dan di sini kan juga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Nah, dengan demikian maka kasus ini kita tutup. Ya, kasus ini berarti kita hentikan karena kira-kira tidak ada korban di sini. Pedagang buah ini diperbolehkan pulang. Alek meminta maaf kepada masyarakat dan pihak kepolisian atas rekayasa yang ia buat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sementara seorang pemuda ditangkap unit reskrim Polsek Manggala lantaran membuat laporan palsu ke polisi, berpura-pura dibegal. Laporan palsu dibuat agar tidak ditagih petugas pembiayaan dari tunggakan kredit motornya. Seorang pemuda berinisial MR diamankan unit reskrim Polsek Manggala, Makassar karena telah membuat laporan palsu bahwa dirinya telah dibegal. MR sengaja membuat laporan palsu tersebut lantaran tak memiliki uang untuk membayar tunggakan cicilan motornya ke pihak leasing. MR dan rekannya merencanakan cerita karangan bahwa dia dan rekannya dibegal di tengah jalan. Selain motor, handphone dan uangnya juga diambil. Setelah cerita dianggap sempurna, MR dan rekannya pergi ke Polsek Manggala, Makassar untuk melaporkan dan meminta surat bukti pelaporan kejadian pada polisi untuk diserahkan ke pihak leasing agar proses kreditnya menjadi lunas. Namun, polisi yang menyelidiki kasus pembegalan tersebut mendeteksi handphone MR yang ternyata masih digunakan oleh MR. Akhirnya polisi mengamankan MR sementara rekan MR masih dalam pengejaran. Kemudian setelah kami interogasi bahwa betul pelaku tersebut membuat laporan palsu ke Polsek Manggala supaya tidak ditagih-tagih oleh pembiayaan. Hasil interogasi kami bahwa dia lakukan ini karena itu tadi dia berusaha untuk tidak ditagih oleh kantor pembiayaan. MR terancam kasus penipuan dan membuat laporan palsu. Polisi juga mengamankan 1 unit motor dan sebuah handphone milik MR. Tak ada kebohongan yang sempurna. Ungkapan ini ditujukan untuk seorang wanita yang merekayasa kasus perampokan yang dialaminya di Bangli, Bali. Terinspirasi dari video di media sosial, pelaku merekayasa perampokan untuk mengambil harta mertua. Wanita berusia 24 tahun asal Jalan Abian Tiying, Puncak Cemeng, Banjar, Sidem Bunut, Bangli, kini diamankan polisi. Sebelumnya ia mengaku sebagai korban kasus perampokan. Selidik punya selidik, kasus perampokan di Banjar, Sidem Bunut, Bangli hanya rekayasa. Kejanggalan ditemukan di tempat kejadian dan pengakuan Nika Dekardiasi.
Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh wanita yang mengaku korban perampokan. Setelah diinterogasi mendalam, ibu satu anak ini mengaku perampokan hanya rekayasa agar seolah-olah dirinya menjadi korban. Tersangka nekat merekayasa perampokan karena selama 1 tahun terakhir tertekan telah menghabiskan uang tabungan milik mertuanya hingga ratusan juta rupiah. Ia menghabiskan uang untuk mengembalikan uang tabungan mertua membeli barang-barang. Rekayasa perampokan yang dibuat tersangka terinspirasi setelah menonton video di media sosial. Persiapannya itu dari jam 4:30 udah kepikiran setelah selesai nonton. Langsung lakuin itu? Belum, tadinya masih berpikir-pikir dulu, terus akhirnya mau gimana lagi karena takut juga. Ya, buat nutupin tabungan yang habis itu saya ambilkan. Ya, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sudah kita kumpulkan, baru kita cross check kembali kepada yang mengaku korban ini, ya, saudari KA ini. Setelah itu karena alat bukti kita cukup, begitu ya, alat bukti kita cukup sehingga tidak bisa lagi mengelak, ya, karena terus terang saja pada waktu di TKP korban itu betul-betul membuat skenario sangat sempurna, ya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, Nikadek Ardiasi melapor telah terjadi perampokan di rumahnya di Banjar Sidembunut, Bangli. Saat itu dirinya mengaku sendirian di rumah didatangi orang tak dikenal, berpura-pura minta air minum. Orang tersebut mengancam dengan senjata tajam dan kayu. Kadek Ardiasi mengalami tindak kekerasan yakni tangan dan kaki diikat serta mulut disumpal selendang untuk menunjukkan lokasi penyimpanan uang dan perhiasan lalu dibawa kabur. Tersangka berpura-pura syok dan pingsan. Kasus perampokan itu hanyalah rekayasa demi ambil harta. Kabur dari kejaran polisi, tersangka kasus narkoba yang mengendarai minibus menabrak sejumlah pengguna jalan. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.